Apa yang kamu ingat ketika membicarakan Nazi, kedisiplinan, kejayaan, kekuatan militer yang menggetarkan dunia, atau gaya pakaian yang sangat stylish? Kita semua tahu itu hanyalah propaganda yang dibuat untuk memperbagus citranya. Tapi ada pertanyaan yang jarang diajukan. Apa yang sebenarnya Nazi berikan kepada rakyat Jerman sendiri? Karena di balik seragam rapi dan parade megah itu, ada pengkhianatan terbesar yang pernah dilakukan sebuah rezim terhadap bangsanya sendiri. Selamat datang di Narik Sejarah. Jerman pada 1920-an adalah negara yang hancur. Kalah di Perang Dunia I, dihukum berat oleh Perjanjian Versailles, dan dihajar krisis ekonomi terparah dalam sejarahnya. Inflasi begitu parah sampai uang Jerman lebih berguna sebagai bahan bakar perapian daripada alat tukar. Di tengah keputusasaan itu, muncul seorang pria dengan latar belakang yang tidak biasa. Hitler tumbuh di lingkungan yang keras. Ayahnya sering memukulinya, sementara ibunya sangat memanjakan dan mencintainya. Dua ekstrim yang membentuk kepribadiannya, keras di luar tapi sangat emosional dan tidak stabil di dalam. Ketika remaja, Hitler mencoba mendaftar ke Akademi Seni di Wina karena kecintanya pada lukisan, tapi ditolak 2 kali. Penolakan ini membuatnya hidup miskin dan menggelandang di Wina selama bertahun-tahun, dan dari sini tumbuh bibit kebencian kepada orang Yahudi. Ketika Perang Dunia I pecah, Hitler mendaftarkan diri ke militer untuk membela tanah airnya, dan disinilah ia menemukan tujuan hidupnya. Prestasinya di medan perang brilian. Ia dikenal sebagai prajurit yang berani dan nasionalis. Pengorbanannya membuatnya dianugerahi Iron Cross, salah satu penghargaan militer tertinggi Jerman saat itu. Tapi negara yang ia bela dengan sepenuh hati kalah. Dari kekecewaan itu lahir tekad. Hitler masuk ke dunia politik, bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, dan perlahan naik dengan satu senjata yang ia miliki lebih dari siapapun, kemampuan berbicara yang luar biasa. Janjinya sederhana tapi kuat. Pekerjaan bagi yang menganggur, roti bagi yang kelaparan, kehormatan bagi yang dipermalukan, dan rakyat Jerman yang sudah terlalu lelah dan terlalu lapar untuk berpikir jernih percaya. Pada 1933, Hitler berkuasa secara legal. Untuk beberapa tahun pertama, janjinya terasa nyata. Pengangguran turun, ekonomi membaik, infrastruktur dibangun. Autobahn, program perumahan, industri yang kembali bergerak. Di permukaan, Nazi terlihat seperti penyelamat. Tapi di balik semua itu, fondasi yang sedang dibangun bukanlah kemakmuran, melainkan mesin kontrol yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Jerman. Pembentukan polisi rahasia Gestapo di bawah Nazi pada 1933 memastikan bahwa rakyat Jerman mengabdi setia pada Hitler bukan pada negara. Ada pembangkang, hilang. Ada intelektual yang mengkritik, hilang. Bahkan sekadar berbicara buruk bisa berujung hilang. Yang mengerikan, pengawasan ini tidak hanya datang dari polisi, tapi dari sesama warga. Tetangga bisa saling melaporkan, rekan saling tidak percaya, bahkan di dalam keluarga sendiri, semua dijalankan dengan wewenang yang begitu luas. Nazi tidak perlu mengawasi semua orang. Mereka cukup membuat semua orang merasa selalu diawasi. Ketika mesin kontrol ini sudah berjalan sempurna, Hitler menggunakannya untuk hal yang selalu ia rencanakan sejak awal, perang. Perang yang Hitler janjikan cepat dan gemilang, ternyata menjadi beban yang ditanggung oleh setiap keluarga Jerman. Ketika Jerman mulai berperang pada 1939, hal pertama yang berubah adalah kehidupan sehari-hari. Wajib militer yang sudah dirintis sejak 1935, kini dijalankan penuh. Setiap pemuda yang layak secara fisik dikirim ke front tanpa pilihan, tanpa negosiasi. Rakyat yang awalnya bangga melihat tentara mereka yang kuat, kini harus merelakan anak, suami, dan saudara mereka pergi ke medan perang yang semakin jauh dan semakin berbahaya. Yang menolak dianggap pengkhianat dan hukumannya bukan penjara biasa, tapi kerja paksa bahkan eksekusi yang dijatuhkan tribunal Nazi bagi yang dianggap pengecut atau tidak layak. Sepanjang perang, setidaknya 15.000 tentara Jerman dieksekusi oleh negaranya sendiri, bukan oleh musuh. Di dalam negeri, janji kemakmuran mulai menunjukkan wajah aslinya. Seluruh logistik diarahkan untuk perang. Daging, mentega, kopi, sabun, semuanya dijatah. Mentega yang dulu ada di meja setiap pagi kini harus dihemat dengan kartu ransum. Kopi pagi diganti biji jelai, daging menjadi kemewahan yang langka. Dan ironinya selalu ada. Rakyat kecil menanggung, sementara elite Nazi menikmati hasilnya. Hermann Göring, orang nomor 2 Nazi, mengumpulkan koleksi karya seni curian dari seluruh Eropa dan hidup seperti bangsawan. Pejabat Nazi menikmati makanan, minuman, dan fasilitas yang tidak pernah bisa diakses rakyat biasa. Lalu sejarah menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Operasi T4, program pembunuhan sistematis terhadap warga Jerman sendiri
yang dianggap cacat mental atau fisik. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, siapapun yang dianggap tidak berguna bagi negara. Setidaknya 200.000 orang dibunuh. Keluarga mereka dikirimi surat palsu, kematian akibat penyakit jantung atau pneumonia, dan kremasi dilakukan segera untuk menghilangkan bukti. Bahkan tidak berhenti di situ, Nazi meracuni generasi masa depan. Setiap sekolah diberi pengarahan ideologis yang ketat, setiap anak diajarkan loyalitas absolut. Sebagian besar dimasukkan ke dalam Hitler Youth, program wajib bagi anak usia 10 hingga 18 tahun untuk didoktrin mengabdi pada Hitler dan Nazi, bukan pada negara dan bangsa. Tapi pikirkan sebentar, kalau kondisinya sudah seperti ini, ransum, wamil paksa, pengawasan, bahkan pembunuhan warga sendiri, mengapa jutaan rakyat Jerman tetap mendukung Nazi sampai hampir akhir perang? Jika kalian mencermati penjelasan yang ada, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri alasannya. Karena sistem Nazi sendiri dibangun untuk memaksa percaya dan tidak memberi ruang untuk menolak. Hal ini diperkuat dengan narasi kemenangan yang didukung fakta di lapangan. Pada awal perang, Nazi sangat sukses. Belanda jatuh dalam hitungan hari, Prancis tumbang dalam 6 minggu, dan Jerman hampir menguasai seluruh Eropa. Kemenangan demi kemenangan terus digemborkan lewat propaganda. Menteri Propaganda Joseph Goebbels, salah satu arsitek manipulasi paling brilian dalam sejarah, memastikan bahwa yang didengar rakyat Jerman setiap hari adalah kemenangan, keunggulan ras, dan hal-hal yang sejalan dengan tujuan Nazi. Bagi yang tidak percaya, tidak ada pilihan untuk diam dan melanjutkan hidup normal. Ketidakpercayaan harus disembunyikan dengan sangat hati-hati karena sistem pengawasan yang aktif 24/7 sejak 1933 masih berjalan. Satu kata salah kepada orang yang salah bisa berarti akhir dari segalanya. Bagi yang ingin pergi, dipersulit secara sistematis lewat undang-undang Reich Citizenship. Aset bisa disita, dan meninggalkan keluarga berarti menjadikan mereka sasaran berikutnya. Banyak rakyat Jerman yang mendukung bukan karena takut semata, tapi karena mereka benar-benar percaya. Propaganda yang masuk setiap hari sejak kecil melalui sekolah, Hitler Youth, radio, film, telah membentuk cara pandang yang sangat sulit diurai. Ketika Jerman kalah di Stalingrad pada 1943 dan kekalahan demi kekalahan tidak bisa disembunyikan lagi, propaganda berubah. Bukan lagi kita menang, tapi kita harus bertahan sampai titik darah terakhir. Bukan demi kemenangan yang sudah tidak mungkin, tapi demi ego seorang pemimpin yang tidak mau mengakui kekalahan. Bukan untuk kejayaan, tapi untuk memperpanjang perang yang sudah kalah. Dan ketika perang itu akhirnya berakhir, apa yang tersisa untuk rakyat Jerman? Inilah ironi terbesarnya. Mereka telah ditipu oleh janji yang akhirnya membawa kehancuran kembali. Pria ini akan membawa Jerman ke dalam jurang yang paling dalam. Itulah yang konon diucapkan oleh Presiden Paul von Hindenburg setelah menyerahkan kekuasaan kepada Hitler. Ucapannya bukan sekadar kekhawatiran, melainkan sebuah ramalan yang akan terbukti dengan sangat mengerikan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jerman benar-benar runtuh. Pasukan sekutu bergerak cepat dari timur dan barat, menghancurkan garis pertahanan hingga akhirnya mengepung Berlin. Di saat itulah Hitler memerintahkan pembentukan Volkssturm, milisi darurat berisi anak-anak usia 12 hingga 16 tahun dan lansia yang dipaksa berperang. Banyak kesaksian tentara sekutu yang harus menghadapi anak-anak ini di medan tempur, dipaksa membunuh atau terbunuh oleh mereka. Lalu Hitler mengeluarkan Nero Decree, perintah untuk menghancurkan seluruh infrastruktur Jerman sendiri. Katanya, rakyat Jerman yang kalah tidak layak bertahan hidup. Mereka adalah bangsa lemah yang mengkhianati visinya. Pemimpin yang 12 tahun mengklaim berjuang demi bangsa, pada akhirnya menyebut bangsa itu sendiri sebagai pengkhianat. Albert Speer, salah satu orang kepercayaan Hitler, diam-diam menolak menjalankan perintah ini. Di tengah kekacauan itu, di dalam bunker yang bergetar oleh bom, Hitler menikahi Eva Braun, lalu bunuh diri pada 30 April 1945, meninggalkan Jerman dalam kehancuran, tanpa satu kata pun untuk rakyatnya. Tapi penderitaan terkejam baru dimulai. Ketika pasukan Soviet masuk dari timur, antara 1,4 hingga 2 juta perempuan Jerman menjadi korban pemerkosaan massal, dari remaja hingga lansia. Di Berlin saja sekitar 100.000 perempuan menjadi korban dalam minggu-minggu pertama. Perempuan-perempuan yang selamat harus melanjutkan hidup di tengah kota yang hancur. Karena sebagian besar laki-laki dewasa sudah tewas, ditawan, atau hilang, merekalah yang membangun kembali Jerman dari reruntuhan. Mereka dikenal sebagai Trümmerfrauen, perempuan puing. Dengan tangan kosong, bata per bata, mereka membersihkan kota dalam kondisi fisik dan psikologis yang hancur.
Lebih dari 7 juta warga Jerman tewas, negara dibagi 4, dan di tengah semua itu, dunia membuka tabir Holocaust. 6 juta Yahudi dan ratusan ribu lainnya dibunuh secara sistematis atas nama rakyat Jerman. Pasukan sekutu memaksa warga sekitar kamp untuk menyaksikan sendiri tumpukan jenazah dan tungku kremasi. Reaksi mereka syok, pingsan, menangis. Tapi ada juga yang marah, bukan pada Nazi, tapi karena dipaksa melihat. Sebuah pengakuan bawah sadar bahwa tidak tahu adalah tameng yang rapuh. Kamp seperti Dachau berdiri di pinggiran kota, kereta tahanan lewat stasiun umum, dan bau kremasi tercium oleh penduduk sekitar. Sepenuhnya tidak tahu, sulit dipercaya. Tapi mengetahui dan bisa bertindak adalah dua hal berbeda di bawah Gestapo. Pasca perang, generasi pertama memilih diam. Saya tidak tahu menjadi mantra nasional. Tapi generasi berikutnya, anak-anak yang tumbuh di reruntuhan, tidak bisa menerima keheningan itu. Pada 1968, mereka mempertanyakan langsung orang tua mereka, "Apa yang kamu lakukan selama Nazi?" Pertanyaan personal yang meruntuhkan tembok diam puluhan tahun. Lalu datang momen penebusan. Tahun 1970, Kanselir Willy Brandt, seorang mantan pengasingan anti-Nazi, secara spontan berlutut di depan monumen ghetto Warsawa. Bukan karena dosanya sendiri, tapi menanggung beban kolektif bangsanya. Sebuah gestur yang menyatakan, kami tidak akan lupa dan kami bertanggung jawab. Sejak saat itu, Holocaust menjadi pelajaran wajib di sekolah. Memorial dibangun. Menyangkalnya adalah tindakan kriminal. Penderitaan yang seharusnya tidak pernah terjadi, dijadikan pelajaran yang tidak boleh dilupakan.